Salam Media Sriwijaya. BKOW Sumsel kembali menggelar seminar. Kali ini seminar dengan tema pencegahan stunting digelar bagian program bidang sosial, kesehatan, kesejahteraan keluarga dan lingkungan hidup BKOW Sumsel dengan menghadirkan narasumber Dr. Yudianita Kesuma SPAKM Kes dari Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI. Sumsel bertempat di Gedung Perjuangan Wanita Palembang, Selasa tanggal 15 November tahun 2022. Ketua BKOW Sumsel, Hajah Fauziah Mawardi Yahya mengatakan seminar ini digelar dalam rangka mendukung program pemerintah dalam upaya mempercepat penurunan stunting. Karena masa depan anak bangsa tergantung pada aksi dan langkah yang kita lakukan sekarang. Dalam menyongsong masa depan kita harus optimis namun tidak boleh lengah. Anak-anak bangsa adalah bagian dari masa kini dan masa depan. Sekarang kita rawat mereka yang nantinya akan merawat bangsa. Isu stunting saat ini sedang hangat diperbincangkan termasuk di Sumsel umumnya dan Palembang khususnya. Stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan kekurangan asupan gizi, terserang infeksi, maupun stimulasi yang tidak memadai, ujar Hajah Fauziah Mawardi Yahya. Terkait pelaksanaan seminar, Hajah Fauziah mengatakan seminar bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman para peserta yang sebagian para orang tua terkait stunting, pencegahan dan upaya menghindarinya. Saya berharap setelah mengikuti kegiatan ini ibu-ibu dapat mengetahui dan paham tentang stunting, bagaimana cara penanganannya dan cara pencegahannya. Yang namanya stunting program pemerintah. Pencegahan stunting mulai usia pranikah, hamil dan melahirkan. BKOW wajib sampai ke go wajib juga untuk mensosialisasikan tentang stunting ini. Generasi yang akan datang sehat dan cerdas untuk menentukan bangsa. Cerdasnya anak-anak maka majulah negara itu, kata Hajah Fauziah seraya berpesan kepada peserta yang merupakan perwakilan dari Himpunan Anak Usia Dini, Himpaudi Kota Palembang agar bisa mensosialisasikan ke orang tua untuk memberi asupan bekal. Jangan beri makanan instan, jangan diberi uang untuk jajan sembarangan. Jadi seminar ini untuk menambah pengetahuan orang tua supaya anak tumbuh wajar dan cerdas, tambahnya. Seterusnya kita masih diberinya kesehatan, kekuatan, tuntunan, perlindungan, terutama kesehatan dan kesempatan hingga dapat hadir bersama-sama dalam acara seminar pencegahan dan penanganan stunting pada masa tumbuh kembang anak pada kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan kewenangan provinsi. Selawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan seringnya berselawat kita akan mendapat pertolongan beliau di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Rasa syukur ini marilah kita iringi dengan doa dan harapan semoga acara ini mendapat berkah dari Allah SWT dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara sempurna serta dapat berjalan dengan maksimal. Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua, semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat dalam. Sementara itu, narasumber Dr. Yudianita Kesuma, SPAKM Kes dari Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, Sumsel memaparkan tentang apa itu stunting, bagaimana penyebabnya dan langkah-langkah penanganannya. Hadir juga pada kesempatan ini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili perwakilan-perwakilan organisasi perempuan di bawah naungan BKOW Sumsel. Juga ada Ibu Fauziah Mawardi, terima kasih Ibu atas undangan yang sangat luar biasa sekali dan ini sesungguhnya sudah lama sekali saya tunggu-tunggu. Jadi yang bersifat lintas sektoral karena saya merupakan divisi tumbuh kembang dan mediasi sosial. Jadi memang keterikatan harus dilakukan secara multidisiplin, multilintas sektoral dan
lebih bisa menjangkau tempat-tempat yang seharusnya. Karena selama ini kita Ikatan Dokter Anak Indonesia, dosen di FK Unsri, seakan-akan kita hanya berhadapan dengan murid dan pasien saja. Ya, jadi ini sesuatu yang luar biasa sekali. Terima kasih Pak Krisna atas kepercayaannya. Terima kasih untuk BKUW, untuk guru-guru saya di sini, Dr. Anita Masidin, beliau adalah guru saya, Dr. Ana, senior saya, dan dokter yang lain ada Dr. Arin, ada Bu Vera tadi yang saya kenal, dan Ibu Dr. Sindu. Sesuatu kehormatan, dan apalagi tadi saya sempat berfoto dengan ibu-ibu Himpaudi. Saya mencoba merapat dengan ibu-ibu PAUD ini. Kemarin saya menghadap ke Pak Zulinto, Kepala Dinas Pendidikan waktu itu. Saya mengajak untuk ayo kita sama-sama, karena saya tahu bahwa tumbuh kembang seorang anak itu harus kita lakukan dan kita berbuat yang lebih awal. Ya, jadi saya begitu berbahagia di sini banyak sekali ada orang tua pasien, ibu-ibu guru PAUD yang berhadapan dengan anak-anak balita, ya, balita dan balita. Oke, itu saja sedikit apa yang saya rasakan. Dan ini saya lihat juga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Tahun 2018 saya juga menjadi anggota tim P2TP2A waktu itu Ibu, dan kami banyak sekali mendapatkan kasus-kasus dan berkolaborasi. Waktu itu saya menjadi utusan dari Rumah Sakit Muhammad Husin. Meskipun sekarang P2TP2A sudah tidak begitu ada kegiatan lagi karena sudah dipegang oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Mungkin apa yang akan saya sampaikan ini adalah sesuatu yang sudah berulang-ulang berkali-kali. Stunting, dan stunting. Saya adalah orang dari divisi tumbuh kembang. Stunting lebih banyak dibahas oleh dari nutrisi. Saya luar biasa sekali karena saya diminta oleh Mbak Krisna untuk menyampaikan di sini, karena saya akan menyampaikan sedikit nuansa dari tumbuh kembang, dari sisi tumbuh kembang, bukan semata-mata dari sisi nutrisinya. Mungkin di sini kita tahu apa sih itu stunting, mungkin semuanya sudah tahu, tapi sudah disebutkan sama Ibu Wagub Bu Fauzia bahwa stunting adalah kondisi gagal tumbuh yang disebabkan oleh malnutrisi yang kronis. Kita lihat saja. Nah, ini dari Kementerian Kesehatan, ya. Gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis. Jadi bersifat kronis, bukannya akut, sehingga anak lebih pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal kehidupan setelah lahir, tetapi baru tampak setelah berusia 2 tahun. Ya. Terkait kegiatan PKUW hari ini adalah melaksanakan seminar tentang stunting. Stunting bukan hanya program pemerintah pusat tapi juga pemerintah Sumsel. Dan dalam hal ini mungkin BKUW ingin lebih memberikan kontribusi atau seperti apa, Bu? Ya, karena ini yang namanya stunting ini program pemerintah dan diikuti oleh seluruh organisasi yang ada di Indonesia, khususnya kita Sumatera Selatan. Karena ini namanya pencegahan, ya. Pencegahan stunting ini mulai dari usia anak pranikah sampai ke dia nanti hamil melahirkan. Kalau mereka remaja pranikah, tidak kita beri penyuluhan tentang bagaimana kesehatan reproduksi, itulah nantinya akan terjadi stunting. Nah, ini peran wanita BKUW khususnya organisasi ini wajib mulai dari Kowani pusat sampai ke turunnya ke GUW, kita wajib untuk mensosialisasikan tentang stunting ini. Karena anak-anak generasi kita yang akan datang ini, kalau mereka sehat, mudah-mudahan diiringi dengan juga cerdas. Karena kenapa
masa depan anak-anak itulah untuk menentukan masa depan bangsa. Cerdasnya anak-anak, majulah nanti bangsa Indonesia. Khusus kegiatan hari ini pesertanya siapa yang kita libatkan? Pesertanya ini Himpaudi, karena mereka bersentuhan dengan anak-anak PAUD itu, apalagi di daerah, di desa ya, makanannya mungkin untuk disosialisasikan dengan Himpaudi itu adalah guru-guru PAUD-nya, biar orang tua anak itu bisa memberikan asupan anak PAUD itu sebelum dia berangkat sekolah. Biasanya orang tua terbiasa memberikan makanan kepada anak itu yang instan, makanya anak-anak itu nanti menjadi anak stunting. Pengetahuan untuk asupan anak supaya anak bisa tumbuh wajar, bisa tumbuh dengan otak yang cerdas, itu perlu pengetahuan untuk orang tuanya. Karena di desa, di kota juga biasanya kita temui, karena saya guru, untuk memberikan makanan anak-anak pergi sekolah pagi-pagi itu biasanya kasih uang, nanti nak jajan. Nah itu yang tidak boleh. Atau pagi-pagi, malas kita untuk memasakkan yang menu yang standar untuk anak-anak, mereka biasanya beli mie sama telur, udah itu yang tidak boleh dibiasakan untuk orang tua membesarkan anak. Kita mengubah mindset pola pikir orang tua, Bu ya. Makasih banyak ya, Bu. Ya.